Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yadi Muhammad, driver online Depok. Nah, netizen, saya lagi bareng Ketua DPW Masumi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sukmana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik, sehat. Katanya nih hari ini DPW Masumi Jawa Barat punya gawe, ini apa sih? Oh iya, kita sekarang ini lagi melaksanakan rapat koordinasi wilayah ya, dan daurah. Nah, pesertanya dari ketua-ketua DPD se-Jawa Barat, 27 kabupaten kota, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan juga utusan dari daerah masing-masing. Yang insya Allah kita untuk memperkuat persaudaraan, memperkuat silaturahim, ya, untuk konsolidasi lah itu, untuk konsolidasi internal sehingga infrastruktur partai dari tingkat DPW, DPD, kabupaten kota sampai tingkat kecamatan kita insya Allah bisa terbentuk gitu kan, untuk bisa menjadi peserta pemilu 2024. Oke, tadi saya dengar nih katanya ada langkah menuju kemenangan. Ini boleh nggak dijabarkan? Ya boleh. Yang pertama untuk kemenangan itu ya perwanya harus kuat, ataupun partainya kita harus komplit dulu, pengurusnya, kemudian infrastruktur mulai di tingkat DPW, DPD, DPC sampai ke tingkat ranting dan subranting, itu harus kita persiapkan. Kalau itu sudah terbangun, ini kan sebagai bagian dari kekuatan. Nah, selain itu kita juga harus partai ini harus punya gagasan besar yang tentunya diharapkan oleh masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Indonesia, bahwa partai merupakan wadah perjuangan politik untuk melakukan perubahan, yang tentunya perubahan ini harus kondisinya harus semakin baik bangsa ini, kan? Rakyatnya tambah sejahtera, tambah makmur, rakyatnya mendapatkan kehidupan yang tenang, mendapatkan keadilan, kemudian mendapatkan pelayanan yang maksimal dari pemerintah, sehingga kalau kita bisa mewujudkan gagasan-gagasan itu, insya Allah kan masyarakat akan menerima Partai Masumi. Dan kita yakin bahwa Partai Masumi ini bukan partai yang baru lahir begitu saja, tapi partai yang berdiri tahun 1945, tepatnya 7 November 1945. Dan kita sebagai penerus semangat Masumi, tentunya kader-kader Masumi yang tersebar di Jawa Barat ini, yang punya pondok pesantren, lembaga pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, ataupun yang berkiprah di partai yang aspirasinya sudah tidak bisa disalurkan lagi melalui partai-partai yang ada, insya Allah kita bisa ajak mereka untuk gabung bersama-sama Masumi, berjuang untuk memajukan bangsa dan negara ini. Oke, saya dengar ini kan di Jawa Barat ini masyarakat pemilihnya labil nih. Ya, labilnya bukan labil. Masyarakat Jawa Barat ini kan informasinya sangat cepat ya. Jawa Barat dengan Jakarta itu nggak jauh beda. Jadi informasi apa yang terjadi di Jakarta, perilaku perubahan yang sifatnya tidak sesuai dengan hati nurani masyarakat Jawa Barat,
yang tadinya didukung pun pasti akan ditinggalkan gitu kan. Sehingga kalau Mas Umi bisa menangkap itu, insya Allah masyarakat Jawa Barat bisa mendukung Mas Umi. Oke, dulu kayaknya pernah berganti-ganti nih, pernah Gerindra pernah menang, terus pernah juga Golkar menang ini. Nah, kemudian mau ngambil ceruk yang mana nih kira-kira Mas Umi ini? Ya, Mas Umi, kita akan konsolidasi bagaimana pemikiran ke depan gagasan Mas Umi itu bahwa politik itu harus dilakukan dengan akhlak dan nilai-nilai apa yang konsisten gitu ya, tidak membohongi rakyatnya, yang dicontohkan oleh Pak Muhammad Natsir kan, tokoh Mas Umi. Pak Muhammad Natsir itu berperilaku politik apa adanya. Kalau memang iya ya, kalau enggak gitu. Nah, kita juga harus berani mengatakan ini oke dan itu tidak oke, walaupun bertentangan misalnya secara head to head dengan sparring partner politik. Kita harus menyatakan tidak ya tidak, kalau enggak ya enggak gitu. Artinya hitam putih ya? Ya, tidak ada abu-abu. Kalau dalam keyakinan ya hitam putih, itu kan sikapnya harus jelas sehingga orang tidak tidak merasa dibodohi gitu kan. Jangan sampai ke sini ya, ke sana ya, kemudian orang bingung gitu. Nah, kalau enggak ya enggak. Itu kan sebagai pilihan. Dalam politik kan tidak semua ada yang dipuaskan. Tapi dalam politik kita juga harus melindungi orang-orang yang tadinya tidak mendukung kita, harus mau bersama-sama dengan kita. Dan kalau itu dilakukan oleh Mas Umi, insya Allah sukses di Jawa Barat nih Pak. Amin, insya Allah. Artinya kita tidak menganggap lawan politik itu musuh, tapi kawan dan semua sama gitu. Nah, kalau napak tilas Mas Umi bagaimana nih di Jawa Barat ini? Dan ya kalau napak tilas Mas Umi tahun 55, Mas Umi ini kan kalah di Kota Bandung. Kalah di Kota Bandung dan di Pantura, SMS. Jadi di daerah lainnya Bogor, Sukabumi, Garut, Tasik, ya, kemudian Bandung Raya, Kabupaten Bandung itu menang Pak Sumi. Yang kalah itu di Kota Bandung saja. Tapi kalau sekarang insya Allah Kota Bandung juga Mas Sumi diterima. Mas Sumi ini kan memang partainya kaum Nahdliyin juga. Artinya dalam sejarah Mas Sumi berdiri itu kan di yang dulunya MIAI ya. Itu kan waktu zaman Jepang. Kemudian itu dibentuk dari oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Persatuan. Nah, artinya itu waktu itu partai satu-satunya partai Islam itu adalah Mas Sumi gitu kan. Nah, sehingga kita ingin mengingatkan kembali bahwa kita punya partai Mas Sumi loh, yang dulu semangatnya, nilai-nilainya tidak kadaluarsa gitu kan. Ini yang selalu update dan itu tertanam di hati masyarakat Islam umumnya, baik di kelompok Persis, kemudian Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, ataupun kelompok Islam secara keseluruhan. Tidak ada yang merasa bertentangan dengan nilai-nilai Mas Sumi. Tapi katanya yang paling kuat di sini Persis ya katanya, kalau untuk kekuatan sub Islam. Kalau di Bandung Raya Persis kuat. Tapi di luar Bandung Raya misalnya kayak Tasik, Priangan Timur khususnya, kemudian Priangan Barat, Bogor kan itu Nahdliyin itu kan. Nah, kira-kira butuh langkah apa lagi nih untuk artinya menjahit ulang nih, kan suara-suara Mas Sumi sudah kemana-mana nih, kira-kira gimana Pak? Nah, kita memang harus melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, artinya kita bersilaturahmi dengan tokoh-tokoh Mas Sumi dulu, kemudian dengan aktivis-aktivis kelompok-kelompok Islam maupun khususnya aktivis-aktivis mahasiswa atau aktivis muda
atau aktivis milenial yang sekarang ini, kita membangun komunikasi dengan mereka. Artinya bahwa Masyumi ini bukan partai lama, tapi partai yang punya semangat untuk mengembalikan kejayaannya pada tahun 55. Oke, ada tambahan mungkin barangkali khususnya untuk langkah menuju kemenangan tadi. Ya, untuk langkah kemenangan, kalau kita akan mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan besar Masyumi ini melalui teknologi informasi yang hari ini lagi in kan, dengan medsosnya, dengan FB, kemudian Twitter, kemudian Instagram, ataupun bentuk-bentuk lagi lainnya yang bisa mengkomunikasikan rencana, harapan, dan gagasan Masyumi ke depan. Insya Allah kita juga ingin memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk bisa berkiprah di Masyumi ini. Sangat terbuka untuk siapapun. Dan Pak Sukmana yakin kalau Masyumi di sini akan menang? Ya, kalau saya yakin, artinya bahwa Masyumi ini akan bisa berkiprah, akan menangkan ya, dengan kerja-kerja politik, dengan kita intensif melakukan kegiatan-kegiatan untuk bisa meyakinkan bahwa kita punya gagasan dan kita punya program-program yang memang ditunggu oleh masyarakat. Nah, cukup punya keyakinan Pak Sukmana untuk memenangkan Masyumi di wilayah Jawa Barat. Nah, mari kita dukung Masyumi untuk Jawa Barat. Nah, kita nanti akan ngobrol lebih lanjut dengan Pak Sukmana di lain kesempatan. Kira-kira itu aja. Saya Yati Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, juga saudara seiman. Yuk kita belanja ke warung-warung pribumi, toko Pak Haji, atau ke pasar-pasar tradisional. Dengan berbelanja kepada mereka, insya Allah kita bisa menyelamatkan mereka dari kemiskinan. Seperti kita tahu bahwa kemiskinan itu dekat dengan kekufuran.